Nama laki-laki itu adalah Susilo Darmawan, seorang pria berusia 28 tahun yang sudah beristri dan punya anak satu. Istrinya bernama Santi Purwanto, berusia 25 tahun, sangat cantik dengan pinggul dan dada yang menarik, banyak perhatian lelaki yang melihatnya. Ya, nama belakang Purwanto adalah nama bapaknya, dan Rara Darmawan adalah nama putri pasangan Susilo dan Santi yang kini usia 3 tahun. Susilo bekerja di perusahaan bidang jasa telekomunikasi. Rasanya nggak perlu disebutkan nama perusahaannya untuk menjaga nama baik perusahaan. Sudah berapa tahun ini Susilo ditempatkan di suatu daerah di Jawa Tengah dan menempati posisi yang cukup strategis. Di dalam ruang kerjanya hanya ada 3 orang, yaitu Susilo sendiri, kemudian di samping Susilo ada Putri, lalu di hadapan Putri ada Nina. Mereka berdua anak buah Susilo, dan kebetulan mereka satu kos. Kos-kosan mereka satu rumah yang terdiri dari 4 kamar di lantai 1, garasi mobil dan motor, serta ada 8 kamar di lantai 2 dengan kamar mandi masing-masing ada di dalam ruang kamarnya. Memang Susilo memutuskan untuk ambil kos-kosan daripada ambil satu rumah dengan memboyong anak istri ke tempat dia bekerja, dengan pertimbangan agar hubungan ranjang mereka sedikit berbeda karena intensitas pertemuan mereka yang praktis hanya seminggu sekali. Harus diakui laki-laki hampir semuanya sama, cepat bosan dengan hal yang sifatnya rutinitas. Itulah yang dialami Susilo bersama istrinya, dan terbukti mereka menikmati hubungan suami istri seminggu sekali dengan panasnya gelora cinta mereka saat berada di rumah. Begitu pula alasan Putri dan Nina saat Susilo menanyakan alasan mereka mengambil kos daripada pulang ke rumah yang notabene jaraknya enggak sejauh Susilo. Mereka bisa tempuh 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan pribadi dari rumah ke kantor. Hubungan mereka sangatlah lepas, tidak ada jaim atau jaga image di antara mereka, baik di kos-kosan maupun di kantor, di saat tidak ada orang lain di sekitar mereka. Sudah tak terhitung berapa kali Susilo dan Putri maupun Nina bergaul layaknya suami istri. Hubungan terlarang ini dimulai saat Susilo baru 3 bulan tinggal di kos-kosan. Dengan alasan yang hampir sama, karena pasangan mereka jauh dan saling membutuhkan kehangatan, mereka melakukan itu semua. Mereka berdua tergolong orang yang open-minded, yang menganggap hal-hal terlarang seperti itu hanyalah sebuah selingan iklan di tengah sinetron yang sedang diputar. Pada awalnya, Susilo sempat ragu untuk mengkhianati istrinya. Tapi kembali lagi, laki-laki semacam Susilo ini ibarat kucing yang disodori ikan yang pada akhirnya tak kuasa menolak ajakan mereka. Dan justru pada akhirnya, mereka malah saling membutuhkan satu sama lain. Hubungan semacam itu, baik di kantor maupun di kos-kosan berlangsung sampai saat ini, sehingga membuat mereka kadang-kala merasa malas untuk pulang ke rumah masing-masing saat weekend tiba. Tapi anehnya tidak ada cinta di antara mereka. Mereka hanya saling membutuhkan terpenuhnya kebutuhan batin saja. Tidak pernah terlontar kata sayang, kata cinta dari mereka. Hanya sikap manja dan perhatian satu sama lain yang terjalin selama ini. Nah, pada suatu sore di hari Kamis, waktu menunjukkan pukul 4:30 sore, Susilo dan Putri masih berkutat di depan komputer dalam rangka menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk, sementara yang lain sudah pulang ke rumah masing-masing. Mereka bahkan tidak sempat bercanda, apalagi si Putri. Dia sangat fokus pandangannya ke arah layar komputer di depannya. Selang 1 jam lebih, tepatnya jam 6:04 sore menjelang maghrib, Susilo selesai duluan ketimbang Putri. Kalau diperhatikan, Putri masih banyak berkas di atas mejanya yang akan diperiksa dan dimasukkan data-data pentingnya ke dalam komputer. Susilo berdiri dari kursinya dan mencoba menyapa Putri. "Hai Put, cari makan yuk." "Aduh, sendiri aja Sus, aku masih banyak nih yang belum aku input datanya," jawab Putri. "Oh ya udah deh, aku keluar sebentar." Putri pun menjawab, "Oke." Susilo pun bergegas keluar kantor menuju warung makan yang ada di depan kantornya. Namun sial,
Ternyata warung makannya tutup. Karena didorong oleh rasa lapar, Susilo pun berjalan ke arah kiri, barangkali saja menemukan warung yang masih buka. Entah kenapa sore ini terlihat sepi sekali, tidak seperti biasanya. Di jam-jam segini masih banyak kendaraan yang lalu lalang. Susilo nggak peduli karena lapar. Dia lanjutkan langkah kakinya semakin jauh dari kantor. Dan benar saja, di depan Susilo melihat ada mbak-mbak sedang melayani seorang laki-laki di pinggir jalan dekat jembatan. Susilo pun mempercepat langkah kakinya untuk menghampirinya. Namun Susilo menangkap sedikit keanehan saat dia mendekat ke arah si penjual makanan. Mbak-mbak penjual makanan itu seolah nggak peduli dengan kedatangan Susilo. Tatapannya dingin, tanpa ekspresi. Akhirnya Susilo pun bertanya, "Mbak, masih ada nasinya?" Si mbak itu cuma melirik sambil menjawab, "Masih, Mas," ujar si mbak penjual nasi yang cara dagangnya seperti digendong itu. "Oke Mbak, buatkan satu untukku ya, pakai sambal Mbak." "Iya Mas." Sambil menunggu, Susilo melirik ke arah kanannya. Ternyata ada laki-laki yang sedang makan nasi, duduk di atas empang-empang beton pembatas makam. Susilo pun terkejut dan baru menyadari kalau ini di sekitar areal pemakaman. Dan laki-laki ini pandangannya seperti pandangan kosong. Pandangannya sama persis kayak si mbak-mbak penjual nasi gendong ini. Makan sambil melamun kayaknya, batin Susilo. "Ah, biar sajalah." Tak berapa lama si mbak penjual nasi berkata, "Mas, ini nasinya dan ini teh tawarnya." "Loh, aku kan mintanya air putih Mbak, nggak ada." "Oh ya Mbak, makasih," jawab Susilo. Susilo pun mulai makan dengan lahap. Memang, apapun akan terasa enak kalau kita lapar. Tapi ini memang benar-benar enak masakannya, batin Susilo. Singkat cerita, Susilo pun selesai makan dan tak lupa minta dibungkusin satu untuk Putri, sekalian teh tawarnya. Saat Susilo tanya ke mbak-mbak yang jual nasi, berapa yang harus dibayar, Susilo menangkap keanehan lagi di matanya. Dia seperti orang kebingungan mau menjawab, walaupun pada akhirnya dia pun menjawab, 10.000 Mas, dan Susilo pun serahkan uang 10.000 rupiah. Susilo bergegas kembali ke kantornya. Waktu sholat maghrib pun lewat terasa karena saat Susilo lihat di arlojinya sudah pukul 7. Kok jam terasa cepat sekali, padahal baru saja aku keluar, batin Susilo. Sesampainya di ruang kantornya, Susilo melihat Putri masih berkutat dengan pekerjaannya. Susilo pun mendekat dan menjahili Putri. Tak lupa, Susilo menawari dia makan. Susilo mencolek dagunya Putri. Susilo cium pipinya, dan reaksi Putri setengah marah kepada Susilo. Sus, kamu gak lihat apa? Aku masih sibuk kayak gini. Bukannya bantuin." Itu yang dia lontarkan saat setelah Susilo menjahilinya. Oke, aku bantuin," jawab Susilo sambil mendekat ke arah Putri. Lalu Susilo berdiri di samping Putri. Kemudian Susilo pun membantu Putri sambil tangan kirinya membelai-belai tubuh Putri. Posisi ini kalau dilihat teman sekantor lain mungkin akan jadi masalah, tapi mereka pun cuek saja karena mereka tahu teman-teman yang lain sudah pada pulang. Susilo membantu Putri membacakan dokumen yang sedang diinput Putri ke dalam komputer. Sambil sesekali Susilo lakukan kenakalan-kenakalan kecil kepada Putri dari belakang. Sambil Susilo lakukan hal-hal kecil lainnya yang membuat Putri jadi gelisah karena rangsangan. Dan pada akhirnya terjadi lagi perbuatan dosa mereka untuk yang kesekian kalinya di kantor. Seusai aktivitas tersebut, Putri sangat kelelahan dan merasa perutnya lapar minta diisi. Lalu dia teriak kepada Susilo, walaupun jarak mereka tidak sampai 2 meter. "Sus, mana bungkusan makanan yang kamu tawarin tadi?" "Itu di meja dekat komputer," jawab Susilo. Lalu Putri pun berdiri dan mengambil tas plastik yang berisi bungkusan. Setelah bungkusan plastik dan bungkusan minuman dikeluarkan, serta karet gelangnya dilepas dan dibuka, serta merta Putri teriak dengan sekencang-kencangnya, "Wow, apa ini?
Dan dia pun langsung melemparkan bungkusan tersebut ke lantai sambil lari naik ke sofa. Susilo pun bergegas ke arah bungkusan tersebut yang ternyata isinya belatung dan cacing tanah. Hah? Kok bisa? Bagaimana mungkin? Teriak Susilo sampai mukanya pucat. Lah, berarti apa yang aku makan tadi? Mendadak Susilo merasa mual yang tak tertahankan. Mata Susilo berkunang-kunang dan kemudian dia jatuh ke lantai pingsan. Ini merupakan pengalaman yang mengerikan. Semoga kita lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan pertemanan dengan siapapun. Patuhilah norma agama, norma susila dan etika. Karena apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik di kemudian hari.